Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Kali ini bertemu lagi bersama Lintang Kemukus channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, kali ini Lintang Kemukus mau melanjutkan cerita misteri wanita Bahulaweyan di bagian yang terakhir. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, buat teman-teman Lintang Kemukus yang belum bisa beristirahat malam, lebih baik menikmati cerita berikut ini. Dan tak perlu menunggu lama lagi, mari nikmati jalannya cerita berikut ini. Selamat menikmati. Di kisah yang lalu diceritakan, malam itu terjadi peristiwa mengerikan yang dialami keluarga Pak Imam, hingga menantunya yang bernama Doni meninggal secara mengenaskan. Bahkan jenazah Doni dimandikan pagi harinya. Dari mulut jenazah Doni terus saja mengalir darah. Dan di saat acara memandikan jenazah itu, banyak warga yang berkata bahwa kejadian ini diakibatkan dari sifat dan perilaku Irma yang sombong dan tidak pernah menghormati orang lain. Hari menjelang siang dan acara pemakaman sudah usai, dan para pelayat sudah pada pulang ke rumah masing-masing. Terlihat di rumah Pak Imam, suasana duka sangatlah jelas terasa. Dan yang masih tinggal di rumah Pak Imam hanyalah tetangga dekat dan saudara-saudaranya sendiri. Untuk menghibur Irma, waktu berlalu dan hari pun berganti. Tidak terasa 4 tahun sudah berlalu. Dan selama 4 tahun itu pula Irma sudah menikah sebanyak 3 kali setelah almarhum Doni. Tapi suami kedua dan ketiga semuanya mengalami hal yang sama. Usia pernikahannya tidak lebih dari 1 tahun. Dan semua suami Irma mengalami nasib dan hal yang sama. Mereka meninggal secara misterius. Dan kali ini Irma sudah bersama suami yang keempat kalinya. Dan dengan suami yang keempat ini, usia pernikahan Irma bertahan sedikit lama dibandingkan pernikahan-pernikahan sebelumnya. Tapi suami Irma yang keempat ini sakit-sakitan dan sering cekcok dengan Irma. Dalam perjalanan pernikahannya, seperti siang itu, sikap dan perilaku sombong Irma masih saja tidak berubah. Saat suaminya Irma yang bernama Kosim sedang sakit, tapi Irma masih saja banyak menuntut kepada suaminya. "Mas, kamu ini sudah siang ini loh, mbok sana cari-cari kerja sana. Orang anaknya masih kecil kok enak-enakan di rumah saja. Nanti kalau susu anaknya habis, apa yang buat membeli, Mas?" ucap Irma sambil marah-marah kepada suaminya. "Oh alah dek, kamu ini mbok ngerti toh, aku ini sedang sakit, kok malah kamu marah-marahin saja. Sudahlah, nanti kalau aku sudah sehat tak kerja lagi dek," jawab Kosim kepada suaminya. "Ya sudah, sana tiduran sana, dinikmati istirahatnya. Pokoknya aku tidak mau tahu mas kalau susu dan kebutuhan lainnya habis," jawab Irma kesal dan langsung berlalu begitu saja dari suaminya. Dan membiarkan suaminya sendiri dalam kesakitan. Sementara itu Pak Imam sedang membicarakan tingkah dan perilaku Irma, anaknya itu, dengan istrinya. "Bu, Bapak kok merasa ada yang aneh toh dengan perilaku anak kita ini?" ucap Pak Imam kepada istrinya. "Perilaku aneh bagaimana toh Pak?" tanya istri Pak Imam.
Itu loh Bu, si Irma perilakunya itu kok enggak hilang-hilang toh, kasarnya kepada suaminya itu loh, ucap Pak Imam kepada istrinya. Iya Pak, saya juga berpikir begitu Pak, namanya istri loh kok kasar banget sama suaminya, bahkan sudah 4 kali menikah tidak juga berubah sikapnya itu kepada suami-suaminya, keluh kesah istri Pak Imam. Hari-hari berlalu dan setiap hari tidak bosan-bosannya Pak Imam dan istrinya memberi nasihat kepada Irma agar sedikit memahami suaminya. Tapi dasarnya Irma, anak yang tidak mengerti sopan santun, tetaplah tidak mau berubah. Bahkan di saat kondisi suami keempatnya yang makin memburuk hingga meninggal pun, Irma masih tetap bersikap sombong dan tidak pernah mau menghargai orang lain. Berbagai peristiwa menyedihkan dialami, tapi tidak juga bisa merubah Irma. Bahkan kali ini Irma sudah menikah untuk yang kelima kalinya dalam waktu 6 tahun. Dan anak Irma yang kini berusia 2 tahun jadi tanggung jawab Pak Imam dan istrinya, yaitu kakek neneknya. Dan di pernikahan yang kelima ini, kehidupan rumah tangga Irma dan suaminya makin menyedihkan. Suami yang kelima ini orangnya pemalas, jangankan memenuhi tanggung jawab mencukupi kebutuhan anak istrinya, kini keluarga Irma sangat tergantung kepada orang tuanya, yaitu Pak Imam dan istrinya. Dan kehidupan Irma saat ini sangat berbeda jauh dengan Iwan. Iwan kini jadi orang yang berkecukupan. Biarpun Iwan petani, tapi Iwan memiliki ternak sapi yang cukup banyak. Dan bahkan Iwan sudah mempunyai mobil sendiri yang cukup bagus. Karena sejak dihina Irma 7 tahun lalu, Iwan selalu giat dalam bekerja dan semangat untuk berhasil. Makanya kini Iwan jadi berhasil dan keluarga Iwan jadi ceria. Dan Iwan mendapatkan istri yang sangat setia dan penurut, sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh keluarga Irma. Hasil dari keangkuhan dan kesombongan Irma lah yang mengakibatkan hancur hidup dan masa depannya sendiri. Bahkan kini suami kelima Irma pun meninggal lagi, dan Irma memutuskan tidak akan menikah lagi semenjak kepergian suaminya yang terakhir. Hari-hari Irma dilalui dengan kesedihan dan rasa penyesalan atas perilakunya selama ini. Dan mulailah Irma bercerita kepada orang tuanya tentang Iwan yang pernah dihinanya waktu Iwan berniat melamar Irma waktu itu. Dan siang itu Irma mulai berani bercerita kepada bapak dan ibunya, yaitu Pak Imam dan istrinya. Begitulah Pak, Bu, ceritanya. Tapi apa mungkin nasibku yang begini ini dikarenakan oleh kekecewaan dan sakit hati Iwan ya Pak? Tanya Irma kepada Pak Imam. Semua bisa saja terjadi, Nduk. Makanya ini semua bisa jadi pengingat buat kita semua. Jauhilah, Nduk, sifat sombong. Dan kini mulailah belajar, Nduk, untuk menghargai orang lain. Karena itu yang akan menghancurkan kita sendiri. Sudah, Nduk, sana temui Iwan dan meminta maaflah, Nduk, biar sedikit meringankan beban hidup kamu, ucap Pak Imam kepada Irma.
dan Irma pun pergi mencari rumah Iwan untuk meminta maaf. Dan baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Mohon maaf semua kesalahan. Berjumpa lagi di lain cerita. Semoga teman-teman semua terhibur. Saya akhiri, selamat beristirahat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.